Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah. Di sini kita akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Materi ini biasa ada di materi kelas 8 SMP atau MTS kurikulum 2017 yang direvisi. Oke, selanjutnya di materi ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu merenungkan ibadah puasa, yang kedua khazanah Islam, yang ketiga refleksi akhlak, dan yang keempat latihan. Oke, untuk yang pertama yaitu perenungan ibadah puasa, yakni merenungkan dan introspeksi diri dalam menjalankan ibadah puasa. Dalam merenungkan, tentu kita juga ingat bahwa ibadah puasa itu pasti memiliki sebuah makna yang berbeda, memiliki makna ketika berbuka, ketika sahur, dan kebersamaan saat itu maknanya sangat dalam untuk kita semua. Dan tentu itu harus jadi kita renungkan. Dan dalam hal ini puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, akan tetapi di bulan puasa ini adalah bulan memohon ampun, dan kita bisa beribadah sebanyak-banyaknya dan berlipat-lipat di bulan puasa ini. Selanjutnya khazanah Islam dari pengertian ibadah puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari, yang dasarnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya yaitu jenis puasa ada dua, yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib yakni apabila ditinggalkan berdosa dan apabila dilaksanakan mendapat pahala, dan puasa sunnah itu apabila ditinggalkan tidak berdosa dan apabila dilaksanakan itu mendapat pahala. Puasa wajib yang pertama puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, dan puasa kifarat. Selanjutnya kita akan membahas puasa Ramadan, yakni puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Puasa nazar yaitu puasa yang dilakukan karena ada suatu janji, dan puasa qadha yaitu puasa yang dilakukan untuk mengqadha puasa yang telah lalu, dan puasa kifarat yakni puasa yang melanggar aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya ketentuan puasa. Ketentuan puasa yang pertama yaitu syarat wajibnya berakal baligh dan mampu berusaha. Yang kedua syarat sahnya beragama Islam, mumayyiz, suci dari hadis, dan dibolehkan dalam berpuasa. Yang ketiga rukun puasanya yaitu niat, menahan diri dari yang membatalkan. Dan yang keempat yang membatalkan itu yang pertama makan dan minum, muntah, berhubungan suami istri, dan sebagainya. Lanjut ketentuan yang selanjutnya yaitu berdoa. Hal-hal yang disunahkan yaitu berdoa, memperbanyak sedekah, sholat malam, dan membaca Al-Quran. Yang mengurangi puasa yakni sesuatu yang dilarang oleh Islam seperti ghibah dan berbohong dan lain-lain. Yang membolehkan dalam berbuka yaitu yang sedang sakit, safar, dan ibu hamil atau ibu menyusui. Puasa sunnah yang pertama ada puasa Senin Kamis, yang kedua ada puasa Daud, yang ketiga ada puasa Ayyamul Bid, dan yang keempat ada puasa Syawal, yang kelima ada puasa Arafah, dan yang keenam ada puasa Muharram. Di situ jika kita melaksanakan kita akan mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan kita tidak berdosa, karena ini adalah anjuran dari Rasulullah. Hikmah berpuasa yang pertama yaitu meningkatkan iman dan takwa, yang kedua menumbuhkan solidaritas, yang ketiga melatih dan mendidik kesabaran, yang keempat dapat mengendalikan hawa nafsu, yang kelima mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, yang keenam dengan berpuasa memberikan istirahat bagi tubuh. Selanjutnya adalah refleksi akhlak. Yang bagian biru di sini ini menjelaskan refleksi akhlak baik, dan bagian biru muda di sini menjelaskan refleksi akhlak yang buruk. Bisa dipahami oleh teman-teman atau adik-adik sekalian. Jadi alangkah baiknya kita perbaiki akhlak kita di bulan Ramadan yang seperti ini. Kisah teladan di sini kita mengambil kisah dari Sabit Al-Ansori. Beliau yang sangat memuliakan tamu dalam artian beliau berpura-pura berbuka untuk menjamu tamunya yang sedang berpuasa, karena
beliau memiliki keterbatasan ekonomi dan Nabi pun bersabda bahwa wahai Sabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamu semalam. Dan mendengar jawaban tersebut, mendengar jawaban Nabi tersebut, Sabit tersentak dan dilimuti rasa bahagia dan malu. Perhatian soal yang pertama, kita bisa lihat di sini soal yang pertama, perintah puasa terdapat dalam Quran surah ayat berapa? Yakni tadi terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan puasa wajib, yakni puasa yang jika yang memiliki hukum fardu ain dan jika ditinggalkan berdosa dan jika dilaksanakan mendapat pahala. Yang ketiga, jenis puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan segala macam. Yang keempat yaitu syarat wajib dan sahnya puasa. Syarat wajibnya itu kita harus Islam, baligh, berakal, dan segala macam. Dan yang kelima yaitu sikap jujur, yakni kita tidak boleh berbohong dan kita bisa merefleksikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sudah selesai materi kita. Di sini ada salah satu hadis dari hadis muttafaq alaih, yakni hadis yang disetujui oleh beberapa kalangan ahli hadis, yaitu isi hadisnya adalah barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Jadi semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ampuni dosanya dari awal hingga lalu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.